Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada materi psikologi komunikasi. Ya. Di sini dikatakan bahwa manusia adalah subjek sekaligus objek dalam situasi komunikasi, di mana manusia dapat berperan sebagai perencana, desainer, produser, dan distribusi informasi sekaligus konsumen informasi itu sendiri. Ya, manusia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa lepas dari kegiatan yang namanya komunikasi. Dalam kacamata psikologi, komunikasi dipandang sebagai perilaku baik itu bersifat manusiawi, menarik, serta melibatkan banyak orang pada berbagai situasi. Sehingga psikologi secara tajam akan mengupas diri kita sebagai pelaku komunikasi dan komponen-komponen lainnya yang ada dalam komunikasi. Dan penyatuan keduanya akan melahirkan psikologi komunikasi yang berusaha untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan manusia itu dipengaruhi oleh manusia lainnya. Interaksi sosial dapat terjadi karena adanya kontak dan komunikasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan suatu peristiwa sosial. Suatu proses sosial ini mencoba menganalisis dengan menggunakan pendekatan psikologi yang akan menuntun kita pada pendekatan psikologi sosial. Ya, psikologi komunikasi ini adalah bagian dari psikologi sosial, sehingga pendekatan psikologi sosial adalah merupakan pendekatan psikologi komunikasi juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa psikologi komunikasi adalah salah satu cabang ilmu komunikasi yang berusaha mencari pemahaman, penjelasan, dan peramalan tentang proses mental dan perilaku manusia ketika berinteraksi satu sama dengan lainnya dan melalui simbol-simbol yang dinilai sebagai suatu informasi. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan responnya oleh manusia terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan ini dapat diperkuat dengan umpan balik, di mana umpan balik itu bisa berupa umpan balik yang positif maupun negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan seorang ahli yang bernama Arya tahun 2010. Behaviorisme ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik, di mana behavioristik ini menekankan pada terbentuknya perilaku sebagai dampak dari hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah psikologi kognitif, merupakan ilmu pengetahuan yang secara perspektif menghususkan diri pada lingkup perspektif pemikiran ingatan manusia. Hal ini menggambarkan bahwa manusia merupakan proses maklumat yang secara aktif seperti sebuah metafora ya. Beberapa pendapat menyatakan bahwa pengertian dari psikologi kognitif ini adalah ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana arus informasi yang ditangkap oleh indera manusia, kemudian diproses dalam jiwanya atau dalam dirinya sebelum disimpan dalam kesadaran atau diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Sehingga pada dasarnya psikologi kognitif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan sikap, ide, harapan, dan sebagainya. Sehingga perkembangan psikologi kognitif ini dapat dilihat dari psikologi sosial.
Hal ini dikembangkan oleh seorang ahli yaitu Heider dan Pisting yang dikenal dengan teori disonansi kognitif. Di mana disonansi ini adalah ketidakcocokan antara dua kognisi atau dua pengetahuan. Sehingga implementasi pada psikologi komunikasi ini adalah bagaimana seorang manusia ini bisa saling memahami satu sama lain, bisa menyampaikan informasi atau pesan dengan tepat, mampu menerima dan saling mendukung sesama pelaku komunikasi sehingga tercapainya tujuan atau substansi dari informasi yang dikomunikasikan. Jadi demikian penjelasan materi pertemuan kedua psikologi komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.